Halo semuanya, apa kabarnya? Saya harap Anda semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan secara online atau PJJ ini walaupun masih kondisi pandemik ini ya, supaya Anda tetap mendapatkan ilmu demi masa depan Anda. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan SDM. Nah, mungkin beberapa pertemuan yang lalu saya pernah membahas tentang perencanaan SDM, di mana di dalamnya berkaitan dengan proses rekrutmen dan seleksi. Jadi sebelum proses rekrutmen dan seleksi itu adalah mereka perusahaan itu akan merencanakan SDM. Berapa sih jumlah SDM yang akan dibutuhkan untuk setiap level jabatan, untuk dalam periode waktu tertentu, kemudian dalam setiap kebutuhan dalam organisasi. Jadi perencanaan SDM itu sendiri adalah perencanaan sumber daya manusia ini proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlahnya maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Nah, dalam perencanaan SDM ini, tadi kan saya sudah katakan ini adalah proses sistematik. Artinya alurnya sudah jelas ya. Jadi di mana untuk mencocokkan karyawan, pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan jabatan yang diperkirakan akan ada dalam organisasi tersebut pada periode waktu tertentu. Nah, apa saja yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa perencanaan SDM ini berkaitan dengan proses sistematik untuk meramalkan demand dan supply SDM di masa akan datang. Tujuannya buat apa? Untuk menentukan jumlah SDM beserta karakteristik masing-masing. Karakteristiknya baik itu berdasarkan usia, pendidikan, keterampilan, sifat, dan lain sebagainya, tentunya untuk tujuan strategi organisasi. Tujuannya apa perencanaan SDM ini? Yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lainnya. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah menganalisa faktor-faktor penyebab perubahan sumber daya manusia, meramalkan kebutuhan SDM, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan, dan yang kelima adalah penentuan dan implementasi program. Nah, ini dia proses perencanaan SDM. Dia berangkat dari lingkungan eksternal ataupun internal. Nah, kenapa lingkungan eksternal dan internal inilah yang akan mempengaruhi perencanaan strategi perusahaan. Makanya tanahnya di sini bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Karena perencanaan SDM ini berkaitan dengan rencana strategi. Ketika misalnya rencana strategi perusahaan berubah, maka perencanaan SDM-nya juga akan ikut menyesuaikan ataupun sebaliknya. Nah, di dalam perencanaan SDM itu ada 3 hal, yaitu meramalkan kebutuhan SDM, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Jadi, biasanya perusahaan akan meramalkan dulu kebutuhan sumber daya manusia ini ada berapa. Kemudian akan melihat lagi meramalkan ketersediaannya ada berapa, kemudian dibandingkan. Dibandingkan apakah jika kebutuhan ataupun permintaan sama dengan penawaran, maka tidak ada tindakan. Jadi, ketika misalnya perusahaan melakukan perubahan strategi, perubahan perencanaan sumber daya manusia, jika permintaan dan sama dengan penawaran, maka mereka tidak akan membuka proses rekrutmen, tetapi lebih diutamakan adalah karyawan internal. Atau jika terjadi surplus, maka beberapa strategi yang dilakukan adalah penarikan karyawan, kemudian pengurangan jam kerja, atau beberapa karyawan misalnya dibuat pensiun dini atau diberhentikan atau perampingan. Misalnya tadinya sudah organisasinya besar karena ada perubahan rencana strategi sehingga beberapa posisi di level jabatan itu ada yang tidak ada lagi, sehingga karyawan yang tadi menempati posisi tersebut maka harus diberhentikan atau ditempatkan di posisi yang lain. Nah, ketika misalnya terjadi kekurangan karyawan, maka terjadilah namanya proses rekrutmen. Di dalam proses rekrutmen nanti ada seleksi, sehingga ditemukanlah karyawan yang memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan
organisasi. Ini dia peramalan kebutuhan tadi ya, di mana ini adalah sejumlah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa datang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kenapa? Karena peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Apa yang menyebabkan tiga penyebab permintaan SDM? Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor organisasional, yang ketiga adalah faktor angkatan kerja. Nah, apa saja itu? Yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal itu berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan pesaing. Nah, kemudian sedangkan faktor organisasional itu berkaitan dengan rencana strategi, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi, dan jabatan. Nah, kemudian angkatan kerja. Angkatan kerja berkaitan dengan apa saja? Pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Nah, peramalan ketersediaan. Kalau peramalan ketersediaan ini berhubungan dengan aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dari mana sumbernya? Nah, kemudian biasanya kalau meramalkan ketersediaan ini, biasanya manajer SDM akan mengamati sumber-sumber internal. Kira-kira mana karyawan yang bisa di pekerjaan saat ini, dan juga melihat pasar tenaga kerja. Karyawan mana dari sumber eksternal yang bisa dipekerjakan pada saat ini. Nah, metodenya ada beberapa macam, yaitu ada metode zero-based forecasting, bottom-up approach, kemudian hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, ada model simulasi. Kalau zero-based forecasting, yaitu menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi ini dengan titik awal untuk menentukan kebutuhan staf di masa datang. Kemudian kalau bottom-up approach, itu setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah, kemudian meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Kemudian ada hubungan antara volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu preindiktor tingkat kekaryawan yang berguna adalah volume penjualan. Jadi ketika misalnya permintaan produknya suatu perusahaan meningkat, maka jumlah karyawan yang dibutuhkan juga diprediksikan akan meningkat. Kemudian ada model simulasi, di mana teknik peramalan dengan menggunakan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Nah, yang selanjutnya adalah peramalan kebutuhan SDM. Nah, peramalan kebutuhan SDM ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ramalan para ahli, atau expert forecast atau adjustment technique. Yang kedua adalah analisa kecenderungan atau trend analysis. Yang ketiga adalah budget and planning analysis. Yang keempat adalah new venture analysis, 5 computer analysis, dan keenam adalah statistical analysis. Nah, ramalan para ahli ini ada 3 hal. Yang pertama adalah nominal DLP teknik, dan perkiraan manajer. Nah, nominal DP teknik ini menghadirkan 5 atau 10 orang ahli dan nantinya akan tanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai yang di masa datang tersebut. Kalau DLP teknik, jika misalnya beberapa para ahli tidak bisa datang untuk berdiskusi bersama, maka bagian perencanaan SDM akan meminta pendapat mereka, kemudian akan disimpulkan. Kalau perkiraan manajer itu lebih kepada kebutuhan SDM diperkirakan sendiri oleh manajer puncak, kemudian diberikan kepada manajer yang di bawahnya atau sebaliknya. Nah, kemudian ada analisa kecenderungan. Analisa kecenderungan ini terbagi dua, yaitu ekstrapolasi dan indeksasi. Kalau ekstrapolasi ini mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu itu akan sama dengan yang akan datang. Kalau indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Kemudian ada budget and planning analysis, yaitu merupakan jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan.
Kemudian ada new venture analysis, di mana perusahaan akan menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada computer analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio, atau indeksasi, dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Nah, kemudian bagaimana menentukan SDM di masa yang akan datang? Penentuan SDM di masa yang akan datang itu meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai contoh kita bisa lihat nih, di nomor 1 sampai nomor 7 ini ada level mulai dari jabatan direktur sampai kasir. Nah, kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan? Ini dalam jangka waktu tahun. Tahun pertama, tahun kedua, sampai dengan tahun ke-12. Ini adalah kisaran yang dibutuhkan. Supervisi untuk tahun ketiga butuhnya 2 orang. Kemudian akan menambah lagi di tahun ke-6. Jadi secara total selama 12 tahun, maka jumlah supervisor yang dibutuhkan sebanyak 8 orang. Begitu juga dengan posisi jabatan yang lainnya. Oke. Kemudian ada analisa ketersediaan suplai SDM dan kemampuan perusahaan. Artinya, di mana perusahaan memperkirakan ketersediaan sumber internal melalui proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Biasanya teknik analisis yang digunakan yaitu proses replacement chart, yaitu di mana menggambarkan singkat mengenai siapa yang akan menggantikan apabila suatu jabatan sedang kosong. Nah, replacement chart ini biasanya ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut sebagai replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Ini dia ya replacement chart-nya. Jadi kita bisa lihat misalnya seorang manajer operasional yang berusia 58 tahun. Nah, kemudian ini adalah yang akan digantikan. Nah, dia punya kandidat. Kandidatnya ada 2. Si A1 yang bernama Handoko, B1 bernama Bawono. Handoko itu berusia 56 tahun, tapi dengan kriteria dia siap dipromosikan dan kinerjanya baik sekali. Nah, kemudian Bawono itu kriterianya butuh pengalaman, kinerjanya baik sekali, dan usianya 54. Jadi nanti ini adalah replacement card contohnya, di mana perusahaan akan membuat list siapa saja karyawan yang bisa menggantikan, maksudnya di sini adalah karyawan internal, yang bisa menggantikan posisi jabatan yang akan kosong tersebut. Ya, begitu dengan posisi untuk bagian manajer, bagian pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak, sampai dengan supervisor, siapa saja yang bisa menggantikan posisi tersebut. Nah, ini adalah replacement summary. Replacement summary ini berisi dengan summary apa yang sudah dilakukan, maksudnya data diri dari pemegang jabatan saat ini yang akan digantikan dengan calonnya. Contoh tadi ya, untuk posisi sebagai manajer operasional. Sahidi usianya 58 tahun. Kosong posisinya itu 2 tahun lagi. Kemudian alasannya itu akan pensiun. Pangkatnya berapa, gajinya berapa, masa kerjanya berapa. Nah, calon yang pertama kan ada Handoko. Handokonya usia 56 tahun. Jabatan saat ini apa, masa kerja sudah berapa lama, kinerjanya bagaimana. Nah, sumbernya dari mana nih? Ternyata akan dilihat dari daftar penilaian pegawai. Kebutuhan pelatihan ada apa tidak? Tidak. Jadi bisa dilihat kan, sedangkan kalau Bawono itu dia ada yang berbeda, di mana Bawono masa kerjanya itu 8 tahun, kemudian kinerjanya baik, sumbernya juga sama ya, cuman kebutuhan latihannya ini Bawono membutuhkan latihan mengenai kepemimpinan. Jadi nanti akan dilihat dari calon yang pertama dengan calon yang kedua, mana yang paling cocok untuk menggantikan posisi jabatannya Pak Sahidi. Oke, pembuatan replacement chart dan replacement summary
Di mana membuat replacement chart and summary ini perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu di mana suatu proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini, yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lainnya. Untuk non-manager disebut skill inventory, atau untuk manajer disebut manajemen inventory. Ini adalah skill inventory. Nah, skill inventory ini kita bisa lihat isinya. Ada nama, jabatan, kemudian yang berapa diisi oleh pegawai, kaliannya apa saja, tugas saat ini, tanggung jawab, kemudian latar belakang pendidikan, pelatihan diikuti, kemudian juga ada penilaian untuk kerjanya, apakah dapat dipromosikan untuk jabatan tersebut, kelemahan karyawan tersebut, dan supervisornya siapa saja. Nah, selanjutnya ada analisa kesediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Artinya memperkirakan ketersediaan sumber eksternal. Kalau kesediaan sumber pegawai yang ada di pasar kerja mempengaruhi lembaga pendidikan dan pelatihan, kemudian perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Dan yang kelima adalah penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan demand dan supply, dapat terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan. Artinya supply sama dengan demand. Yang kedua, terjadinya kelebihan supply tenaga kerja. Yang ketiga adalah kekurangan supply tenaga kerja. Ini dia model perencanaan SDM, yaitu berangkat dari analisis faktor penyebab perubahan tadi ya. Ada perubahan eksternal, organisasi, ataupun perubahan tenaga kerja. Kemudian diramalkan kebutuhannya, bisa menggunakan perkiraan ahli, analisis tren, budget, new venture, ataupun komputer. Kemudian ditentukan penentuan kebutuhannya melalui staffing table. Nah, selanjutnya ada melakukan analisa ketersediaan, yaitu lewat replacement chart, succession planning, Markov analysis, atau vacancy analysis. Nah, kemudian dilihat apakah supply lebih kecil daripada demand, supply lebih besar daripada demand, atau supply sama dengan demand. Baru dilakukan namanya implementasi program, di mana implementasi program ini berkaitan dengan penarikan, pelatihan, atau perubahan cara kerja, ataupun melakukan pensiun kepada karyawan, ataupun melakukan proses rekrutmen. Alternatif apa yang dilakukan jika diramalkan defisit kekurangan karyawan? Jadi, beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah rekrutmennya harus kreatif, insentif kompensasi, program pelatihan, dan standar seleksi yang berbeda. Jadi misalnya ketika suatu perusahaan kekurangan karyawan dan sulit mendapatkan karyawan di dalam perusahaan tersebut, maka alternatif yang bisa dilakukan ya beberapa hal ini. Jadi misalnya rekrutmennya kreatif, misalnya menggunakan pendekatan baru untuk proses rekrutmen. Kemudian insentifnya juga lebih ditinggikan karena permintaannya juga tinggi. Kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada individu supaya meningkatkan daya saing si individunya. Atau kalau standar seleksi yang berbeda, misalnya standarnya dibuat rendah sehingga banyak karyawan yang bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut dan mengisi jabatan-jabatan dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada penarikan terbatas, pengurangan jam kerja, kemudian ada pensiun dini dan perampingan. Nah, ini adalah beberapa tindakan yang dilakukan perusahaan jika di dalam perusahaan tersebut terjadi jumlah karyawan yang lebih banyak daripada rencana strategi yang baru, yaitu penarikan terbatas, artinya mengurangi angkatan kerja yang tidak menggantikan karyawan yang keluar, kemudian mengurangi jam kerja, kemudian pensiun dini, dan perampingan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat dipelajari.